Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Buton TV dimanapun Anda berada, pada malam ini kami akan menyajikan tentang kajian mengapa utusan akhir zaman atau Imam Mahdi muncul di Indonesia. Telah hadir narasumber kita Bapak Kiai Muhammad Rondon dari Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kiai, kami ada beberapa pertanyaan yang harus kami sampaikan kepada panjenengan. Mudah-mudahan semua ini bisa menjadi jawaban dan bermanfaat bagi para pemirsa Buton TV di Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia. Yang pertama, Indonesia mayoritas umat muslim. Banyak tokoh-tokoh ulama pengkaji tentang akidah sebagai fundamental umat muslim. Pertanyaannya, mengapa sampai saat ini umat muslim atau masyarakat pada umumnya belum bisa menuju masyarakat yang baldatun thayyibun warabun ghafur atau gemaripah loh jinawi kerto raharjo? Karena terkait bahwa Indonesia secara kekayaan alam sangat melimpah ruah dan cukup untuk dimanfaatkan kepada umatnya. Menurut pendapat atau pandangan Pak Kiai, kenapa ini belum terwujud? Apa ada yang salah dalam kita bermasyarakat untuk memenuhi kepentingan umat? Mohon penjelasan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa Buton TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Untuk jawaban pertanyaan ini kami awali membacakan satu ayat Al-Quran yang berkenaan dengan pertanyaan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sesungguhnya andai penduduk sebuah daerah atau negara sama beriman dan bertakwa, maka pasti kubukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka semua sama mendustakan, maka diberikan padanya sebuah siksaan sebab perilaku mereka semua. Shadaqallahul azim. Pemirsa Buton TV yang berbahagia, jawaban ini sebenarnya sudah ada semua dalam Al-Quran. Cuman cara kita mensikapi dan memahami Al-Quran memang manusia sangat terbatas sekali, karena sesungguhnya yang paham tentang konsep Al-Quran yang sebenarnya itu hanyalah Allah dan utusannya Rasulullah Muhammad SAW. Berkenaan dengan perjalanan akhir zaman ini, beliau sebagai utusan akhir zaman, sebagai pihak ketiga yang memahami isi Al-Quran yang sebenar-benarnya, yang diterima dari Allah dan Rasulullah SAW. Yang salah menurut ayat ini dan yang kami pahami dari perjalanan akhir zaman yang kami kenal dan kami terima, yang merupakan hidayatul mahdi di akhir zaman ini, ada yang keliru di dalam konsep keimanannya. Kalau keimanannya ada yang keliru, ada yang kurang, tentu terjadinya adalah munculnya kesyirikan. Dan yang kebanyakan membahas kesyirikan, kita di dalam disiplin ilmu akan membagikan memahami syirik bilafdi, yang kita kategorikan orang kafir
ada syirik dengan pemahaman bil qalbi yang kita kenal dengan syirik khafi, yang dipahami dengan hati dan firasat para ulama dan tokoh-tokoh agama. Dan itu sangat dibahas detail di dalam ilmu tasawuf dan ilmu thariqah. Untuk hal ini kami tidak akan mengungkap seperti itu tentang syirik khafi menurut para alim ulama, tapi kami akan mengungkap imbas dan efek negatif dari syirik khafi yang kadang-kadang dianggap remeh oleh sebagian tokoh agama karena ketidaktahuan mereka tentang efek negatif dari syirik khafi itu sendiri. Dianggapnya kalau sudah melakukan syirik khafi, dia udah selesai, gampang tobatnya. Dianggapnya seperti itu. Kenapa terjadi seperti itu? Karena ketidaktahuan. Sehingga kami perlu menjelaskan kepada umat dan seluruh tokoh agama di antero jagat raya ini bahwa memahami syirik khafi itu bukan terbatas pada bil qalbi, tapi birruh. Artinya ada sangkut pautnya efek negatifnya dengan ruh kita dan jiwa kita atau sukma kita. Karena setiap perilaku syirik yang terjadi pada manusia, syirik khafi yang kami maksud, maka berimbas di situ terjadinya perjanjian gaib antara manusia pelaku dengan makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk gaib, baik dari golongan jin, setan ataupun siluman. Dan yang tahu tentang ini, tentang pengetahuan roh di wilayah syirik, itu adalah utusan akhir zaman dan para utusan. Untuk para ulama memang dikasih pengetahuan, tapi hanya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Pernyataan Allah, mereka tidak dikasih pengetahuan tentang ilmu. Maksudnya al ilmu ruh, karena ditanyakan di ayat adalah ruh, illa qalilan, kecuali sedikit. Kami tidak menafikan berarti ulama tidak tahu sama sekali, enggak. Ulama tetap tahu, tapi sedikit. Yang tahu totalitas tentang ruh adalah para utusan. Itu sesuai dengan ada di surat Al-Imran, yang pembahasannya di lain waktu mungkin, insya Allah. Nah itu efek dari negatif itu apa? Efek dari negatif atas perilaku syirik adalah satu, jiwa dia akan dipasrahkan kepada gaib yang menjadi sekutunya. Yang kedua, dia akan dibelokkan dari perjalanan menuju Allah. Artinya ketika meninggal roh sukmanya akan tersesat, tidak bisa kembali kepada Allah dengan sempurna sesuai dengan harapan orang mukmin. Yang ketiga, dari sekutunya para iblis jin setan akan menanamkan pada dadanya bahwa dia berjalan di atas sebuah kebenaran. Nahnu alal haq, kadang-kadang sampai menyatakan seperti itu. Padahal di situ ada keikutcampuran dalam perilaku amalia-amalianya karena ketidaktahuannya di wilayah syirik khafi dipandang dari segi ruh. Kami akan membacakan satu ayat yang berkenaan dengan rusaknya iman kita menjadi iman naqison wa yaqinan, juga tidak menjadi yakinan shodiqon tapi menjadi yakinan nifaqon. Surat Az-Zukhruf ayat 36 dan 37. Barang siapa yang berpaling, bisa diartikan berpaling, bisa diartikan buta atau tidak tahu. An dzikrir rahmani, dari menyebut ar-Rahman, artinya jalan menuju Allah. Nuqayyid lahu syaitanan, maka kupasrahkan, kata Allah, dia pada setan. Fahuwa lahu qarinan, setanlah yang menjadi teman dia. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil, dan sesungguhnya setan akan mencegah diri manusia tadi dari jalan menuju Allah, tapi akan menanamkan wa yahsabuna annahum muhtadun, tertanamlah di jiwa manusia bahwa mereka termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Bila dia menganggap dia mendapat petunjuk, pasti tidak bisa kita harapkan taubatnya karena dia tidak merasa salah. Itu
Pasti. Baik Pak Kiai, sesuai dengan Quran surat An-Nur ayat 35, Imam Mahdi akan muncul di titik koordinat bumi, tepatnya di tanah Jawa. Mengapa Indonesia yang mayoritas muslim dan juga banyak tokoh ulama sebagai pemimpin umat, tetapi kondisinya belum bisa mencapai keselarasan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Imam Mahdi muncul di Nusantara ini? Mohon penjelasannya Pak Ki. Pertanyaan yang kedua ini masih ada hubungan erat dengan pertanyaan pertama. Jadi kenapa sebab kok turun di Indonesia? Kalau kami menjawab lewat jalur sebuah riwayat, Rasulullah dalam sebuah riwayat berpesan supaya manusia itu berpeganglah kepada pihak mayoritas atau golongan mayoritas. Karena ketika golongan mayoritas itu selamat, maka akan mudah kita lihat. Ketika golongan mayoritas itu keliru, maka akan mudah kita lihat. Dan itu sebagai tanda bentuk kasih sayang Rasulullah atas kemunculannya utusan akhir zaman yang dinanti-nanti. Al-Mahdi Al-Muntadhar tentunya akan keluar dari golongan mayoritas di dunia itu sendiri. Kalau Imam Mahdi ataupun utusan akhir zaman keluar di golongan mayoritas, tentunya di golongan mayoritas itu sendiri ada yang keliru atau ada yang kurang. Kalau golongan mayoritas saja sudah tidak bisa menjawab untuk menggapai baldatut thayyibatun wa rabbun ghafur, apalagi golongan-golongan minoritas. Kalau golongan yang banyak tokoh-tokoh agamanya, banyak tokoh-tokoh ulamanya, banyak kajian-kajiannya, tapi belum bisa menjawab, pasti disuruh yang keliru dalam memahami Al-Quran. Kembali lagi bahwa cara memahami Al-Quran itu ada 3 metode, ada dengan bil lafzi, ada dengan bil qalbi, dan itu yang dimampu oleh para alim, para ulama mencapai situ. Tapi tidak bisa menyentuh pada pemaham birruhi, karena pemahaman Al-Quran birruhi hanya diketahui oleh Allah, Rasulullah, dan utusan akhir zaman. Oleh karena itu pesan Rasulullah, kenapa di akhir zaman kita harus merapat, dengan bahasa orang Torekoh berbaiah, atau merapat kepada utusan akhir zaman ketika turun di bumi ini. Dan tentunya itulah hikmah dari sebuah riwayat kenapa kita selalu disuruh berpegang kepada golongan alaikum bil jamaatil uzma atau ala sawatil a'dham, golongan yang mayoritas. Baik Pak Kiai, ini sudah luar biasa ini. Artinya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pemirsa Buton TV di mana Anda berada. Amin. Pertanyaan yang terakhir, munculnya utusan Allah, baik Nabi dan para Rasul terdahulu, indikatornya umat manusia di dunia ini perilakunya cenderung melanggar apa yang jadi ketentuan Allah, termasuk para pemimpin umat muslim sesuai dengan Quran surat Al-A'raf 177. Pertanyaannya, apakah umat atau pemimpin muslim ini kurang bisa memahami tentang esensi Al-Quran, baik satu secara tekstual, yang kedua secara bil qalbi, dan ketiga secara bil ruh, sehingga manusia cenderung perilakunya mendustakan Allah Subhanahu wa taala pada akhir zaman ini? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Ayat tadi, ayat berapa itu? Surat Al-A'raf. Al-A'raf 177. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yazlimun. Sungguh jelek perumpamaan sebuah kaum, yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku, dan pada diri mereka lah mereka sama berbuat zalim. Ayat ini tentunya sangat banyak menyinggung banyak pihak yang dipertanyakan apakah tokoh-tokoh agama kita sama mendustakan ayat Allah atau tidak. Kami tidak akan menuduh satu pihak manapun. Mari kita rasakan apakah kita termasuk golongan yang mendustakan atau tidak. Yang bisa menjawab adalah pribadi masing-masing. Tapi kami akan
menyampaikan sebuah kajian yang kami terima dari sebuah hidayah akhir zaman ataupun hidayah Al-Mahdi, bahwa Imam Mahdi yang muncul di Indonesia ini itu tentunya karena memang banyak tokoh agama yang sudah menyalahgunakan, khususnya dalam memahami, kita kembali kepada pertanyaan yang pertama, dalam memahami sebuah arti syirik khafi. Mereka sama meremehkan kalau syirik khafi mereka lakukan sekedarnya, cara bahasanya gampang tobat. Padahal efek, kami ulangi lagi, efek dari syirik khafi yang menjadi budaya umat Islam di Indonesia yang kami lihat dengan nyata itu berimbas dari kajian ruh akhir zaman Hidayatul Mahdi, berimbas pada perjanjian dengan gaib. Ini yang tidak diketahui oleh siapapun. Hanya sedikit yang mengetahui, ini pun hanya serpihan ilmu illa qalillah. Illa qalillah. Padahal imbasnya sangat besar. Kembali lagi, sebabnya adalah kesyirikan khafi yang tidak diketahui oleh banyak ulama. Kalau ulama saja sudah tidak mengetahui, apalagi kaum awam, orang-orang biasa, golongan-golongan menengah ke bawah. Ini sebab kerusakan bumi itu disebabkan otomatis adalah ulamanya. Yang paling ditanya oleh utusan Allah, bila umat itu rusak, pasti pembawa amanat Rasul, yaitu al-ulama umana'ur Rasul. Ketika ulamanya sudah acuh tak acuh tentang hal syirik, maksud yang kami adalah syirik khafi yang berimbas sedemikian rupa di masyarakat, yang dalam masalah masyarakat selalu larinya kepada sebuah kesyirikan, yaitu yang bersentuhan dengan amalia-amalia budaya yang menimbulkan kerjasama ataupun sekutu dengan gaib-gaib, dengan bahasa halus dibungkus dengan bahasa khodam. Padahal yang namanya makhluk khodam itu apa? Malaikat khodam, jin khodam, setan bisa juga jadi khodam, siluman bisa jadi khodam. Mereka tidak tahu yang dibuat kerjasama di dalam sebuah amalia syirik, baik keilmuan yang menggapai sebuah jabatan aljah ataupun keilmuan yang menggapai sebuah harta benda, gampangnya rezeki misalnya, ataupun keilmuan-keilmuan yang mengarah pada pemujaan kesaktian. Ini menjadi budaya di Nusantara ini, supaya dikesankan keramat, akhirnya menggapai sebuah ilmu. Dikiranya yang mendampingi keilmuan itu adalah khodam malaikat, karena yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya tidak mungkin ada khodam malaikat